akan lebih fokus kepada core bisnis Pertamina pada bidang oil and gas dan renewable energy. Saya Abdul Hakim Bafaki menolak dengan keras upaya penggabungan Pelita dengan Garuda. Ya, pemirsa, PT Pertamina Persero menjajaki penggabungan Pelita Air dengan Garuda Indonesia. Ya, penggabungan tersebut disebabkan oleh Pertamina yang ingin memperkuat inti bisnis perusahaan di sektor minyak dan gas serta energi terbarukan. Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengungkapkan, oleh karena itu, lini usaha di luar inti bisnis Pertamina akan dilepas atau digabungkan dengan perusahaan sejenis sesuai dengan roadmap yang dikendalikan Danantara. Selain Pelita Air, Pertamina juga menyiapkan langkah serupa di sejumlah sektor lain. Beberapa bisnis seperti asuransi, layanan kesehatan, hospitality, serta patra jasa akan diarahkan mengikuti peta jalan konsolidasi Danantara. Pertamina akan lebih fokus kepada core bisnis Pertamina pada bidang oil and gas dan renewable energy. Dengan demikian, untuk beberapa usaha kami akan spin-off dan tentunya mungkin akan di bawah koordinasi dari Danantara akan kita gabungkan clustering dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Sebagai contoh, untuk airline kami, kita sedang penjajakan awal untuk penggabungan dengan Garuda Indonesia. Rencana Pertamina melepas Pelita Air untuk kemudian digabungkan dengan Garuda Indonesia mendapat penolakan tegas dari anggota Komisi 6 DPR RI Abdul Hakim Bafaki. Ya, menurutnya Pelita Air sedang dalam kondisi yang baik sehingga dikhawatirkan apabila dilakukan merger berkemungkinan untuk mengalami kendala ke depannya. Begitu juga dengan halnya Garuda Indonesia yang juga masih dalam tahap penyehatan kinerja. Ia mengungkapkan, Citylink sebaiknya dilakukan pemisahan dari Garuda Indonesia lalu merger dengan Pelita untuk membentuk entitas sendiri sehingga menjadi anak usaha PT Danantara Asset Management. Saya Abdul Hakim Bafaki menolak dengan keras upaya penggabungan Pelita dengan Garuda. Beberapa minggu yang lalu saya naik Pelita. Saya coba posting di media sosial, di Instagram. Saya coba sampling sedikit aja bagaimana tanggapan teman-teman tentang Pelita. Wapik kabeh, Pak. Salut saya, bagus semuanya. Bagus. Ini perusahaan lagi bagus-bagusnya. Lagi cakep-cakepnya, Pak. Kalau kemudian digabungkan di merger atau aksi korporasi lain dengan perusahaan yang lagi terseok-seok, yang periode lalu saya ikut memutuskan upaya penyelamatan Garuda yang sampai dengan sekarang juga tidak muncul perbaikan-perbaikannya. Kasihan Pelitanya saya, Pak. Kementerian Perindustrian menerbitkan aturan baru yakni Permen Perin nomor 35 tahun 2025 tentang ketentuan dan tata cara sertifikasi tingkat komponen dalam negeri. Ya, menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Belit ini menggantikan Permen Perin nomor 16 tahun 2011 yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Kementerian Perindustrian mengeluarkan kebijakan baru terkait tingkat komponen dalam negeri melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, reformasi ini dibangun atas 4 pilar utama yakni pilar insentif. Perubahan dilakukan dengan memberikan penghargaan kepada pelaku industri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Jika sebelumnya kegiatan Litbang tidak memperoleh nilai tambah, kini reformasi menghadirkan tambahan nilai TKDN hingga maksimal 20%. Selanjutnya perusahaan yang berinvestasi di dalam negeri juga memperoleh insentif berupa nilai TKDN minimal 25%. Pemerintah juga mengubah aturan dari perhitungan TKDN barang berbasis biaya dan dilakukan dengan syarat yang cukup kompleks. Kini pendekatan tersebut diubah menjadi lebih sederhana, tanpa harus menghitung keseluruhan biaya kecuali untuk jasa industri. Sedangkan pilar kemudahan melalui metode self-declare, industri kecil bisa mendapatkan nilai TKDN lebih dari 40% dengan masa berlaku sertifikat hingga 5 tahun. Sedangkan pilar terakhir yakni kecepatan sertifikasi melalui lembaga verifikasi independen yang sebelumnya memakan waktu 22 hari, kini dapat diselesaikan hanya dalam 10 hari kerja. Oleh sebab itu, kami di Kemenperin menempuh reformasi TKDN sebagai bagian dari paket
deregulasi ekonomi nasional. Tujuannya adalah yang pertama, mengurangi hambatan perdagangan internasional. Yang kedua, meningkatkan arus investasi, serta menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pelaku industri di dalam negeri. Kemenperin mencatat hingga 11 September 2025 sebanyak 88.218 produk industri telah tersertifikasi TKDN dengan melibatkan lebih dari 15.000 perusahaan industri di berbagai sektor. Capaian ini memberi dampak signifikan antara lain menjaga keberlanjutan produksi, menyerap tenaga kerja, meningkatkan penerimaan pajak, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, Tim Liputan IDX Channel. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan 65 lokasi tahap pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai dalam waktu 3,5 bulan, sehingga seluruh sarana dan prasarana produksi rampung pada bulan Desember tahun 2025. Kementerian Kelautan dan Perikanan resmi menetapkan 65 lokasi tahap pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dari total target 100 lokasi. Staf Ahli Menteri KKP Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Trian Yunanda menyampaikan bahwa pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai dalam waktu 3,5 bulan, sehingga seluruh sarana dan prasarana produksi rampung pada Desember 2025. Di mana telah ditetapkan 65 lokasi untuk tahap 1 dari 100 lokasi yang insya Allah kita akan bangun dalam kurang lebih 3,5 bulan dari hari ini. Ya. Ini mudah-mudahan nanti per Desember 2025, 65 lokasi ini sudah selesai dilaksanakan, lengkap sarana prasarana produksinya. Ya. Selain 65 lokasi tahap awal, pemerintah juga menyiapkan pembangunan tahap kedua untuk 35 lokasi tambahan. Proses penganggarannya sedang diajukan melalui mekanisme anggaran biaya tambahan. Dengan demikian, total 100 lokasi kampung nelayan ditargetkan terrealisasi hingga Maret 2026. Program ini disebut sebagai strategi KKP untuk meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis sektor kelautan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri Indonesia pada bulan Juli 2025 tercatat sebesar 432,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 7.089 triliun rupiah. Ya, angka ini tumbuh 4,1% secara tahunan. Utang luar negeri Indonesia pada Juli 2025 tercatat sebesar 432,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 7.089 triliun rupiah. Lebih rendah dari bulan sebelumnya, yakni 434,1 miliar rupiah. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso melaporkan, secara tahunan posisi utang eksternal Indonesia pada Juli 2025 tumbuh 4,1% dari posisi Juli 2024. Jumlahnya tumbuh melambat dibandingkan Juni 2025 yang meningkat 6,3%. Adapun ULN pemerintah pada Juli 2025 tercatat sebesar 211,7 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 9% secara tahunan. ULN pemerintah dimanfaatkan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 23,1%, jasa pendidikan 17%, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 15,9%, konsumsi 12,1%, serta transportasi dan pergudangan 8,9%. Tim Liputan IDX Channel.